Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Sandi. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Sausan Habibah Mukni, dan teman-teman saya, Jihan Kamila Zahra, Axel Nakata, dan Yohana Yudiswara. Izinkan kami untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu pengaruh BI rate terhadap harga saham, forecasting harga saham, dan uji hipotesis ROI BBCA versus BBRI pada tahun 2012 hingga 2022. Pada kali ini, kami akan memaparkan terkait abstrak, tujuan, deskripsi dataset, sari numerik dataset, analisis deret waktu harga saham BBCA, uji hipotesis rata BBCA versus BBNI, regresi linear saham BBCA, serta kesimpulan. Bagian abstrak. Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang cukup menarik. Salah satunya saham PT Bank Sentral Asia. Melalui saham, para investor dapat memperoleh keuntungan yang besar, namun bisa sebaliknya. Secara umum, pergerakan saham di Indonesia sangat fluktuatif, sehingga para investor harus dapat memprediksi kondisi saham dan mempersiapkan strategi untuk menghadapi lonjakan atau penurunan harga saham. Untuk itu, melalui infografis ini akan dibahas mengenai prediksi harga saham BBCA di masa yang akan datang melalui metode analisis deret waktu. Selain itu, ingin diketahui apakah terdapat pengaruh antara volume perdagangan harga saham dan harga saham BBCA, serta pengaruh antara BI rate dan harga saham BBCA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa volume perdagangan harga saham memengaruhi harga saham BBCA dalam skala kecil, serta terdapat hubungan berbalik arah antara BI rate dan harga saham BBCA. Harga saham BBCA juga berhasil dimodelkan untuk 6 bulan ke depan menggunakan analisis deret waktu. Selanjutnya, tujuan dari analisis yang kami lakukan yang pertama adalah mengetahui apakah nilai BI rate memengaruhi harga saham BBCA, kemudian mengetahui apakah volume perdagangan saham memengaruhi harga saham BBCA, dan yang ketiga adalah mengetahui perkiraan harga saham BBCA untuk 6 bulan ke depan, dan yang terakhir adalah melakukan uji hipotesis apakah terdapat perbedaan return of investment yang lebih baik di antara kedua saham ini, yakni saham BBCA dan saham BBNI. Selanjutnya ada statistika deskriptif. Nah, di sini kami menampilkan sari numerik dan dua jenis plot, yaitu ada box plot dan density plot. Nah, pada layar ini terdapat tabel yang berisi sari numerik. Nah, di sini kami menghitung parameter dari harga BBCA, kemudian harga dari BBNI, kemudian ada volume perdagangan saham BBCA dan BBNI, lalu terdapat BBCA change dan BBNI change dalam satuan persen. Nah, di sini parameter yang kami ukur itu ada nilai minimum, nilai maksimum, range, modus, mean, kuartil bawah, median, kuartil atas, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Nah, masing-masing dari parameter ini nilainya udah kami ukur menggunakan program RStudio yang nilainya terdapat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, terdapat dua jenis plot di sini, ada box plot dan density plot. Nah, dapat terlihat seperti di volume perdagangan saham BBCA dan BBNI ini terdapat kemencengan, kemenceng atas. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari density plot sendiri, terlihat bahwa data itu lebih berkumpul di nilai yang rentangnya tuh yang di bawah. Jadi kalau dari density plot sendiri, datanya lebih banyak berkumpul di sebelah kiri untuk di volume perdagangan BBCA dan BBNI. Nah, dapat dilihat pada density plot. Nah, begitu juga dengan BBCA change dan BBNI change ini terdapat kemencengan, jadi menceng atas dan menceng bawah. Nah, dapat terlihat juga dalam density plot berikut ini. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Jihan Kamila dengan NIM 101211054. Di sini akan menjelaskan deskripsi data yang akan kami gunakan. Jadi data yang kami ambil berasal dari data historis IHSG dan Badan Pusat Statistik. Data yang kami gunakan antara lain ada data harga historis, ada volume transaksi, terus ada BI rate dari saham BBCA, serta data harga historis dari saham BBNI. Berikut adalah data tersebut.
Selanjutnya kita akan melakukan analisis deret waktu. Jadi untuk melakukan prediksi harga saham dalam waktu 6 bulan ke depan, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apakah data yang akan kita gunakan sudah stasioner atau belum. Kestasioneran data dapat dilihat dari tidak adanya unsur tren atau musiman, kemudian sifat rataan dan variansinya juga harus konstan, dan kovariansi antar data tersebut juga harus konstan. Selain itu, dapat juga dengan melakukan uji ADF, di mana data akan bersifat stasioner jika p-value-nya lebih kecil daripada alfa. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan RStudio, didapatkan nilai p-value-nya itu 0,6618 dan alfanya itu 0,05. Nah, karena p-value-nya lebih besar daripada alfa, maka artinya data tersebut belum stasioner dan perlu dilakukannya diferensiasi. Setelah dilakukan diferensiasi sebanyak 1 kali dan melakukan uji ADF kembali, didapatkan nilai p-value-nya itu 0,01 dan alfanya itu 5%. Nah, karena p-value-nya sudah lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak yang artinya data tersebut sudah stasioner. Kemudian dilakukan pemodelan deret waktu dan ditentukan pemodelan yang paling sesuai menggunakan program R. Pemodelan ini didasari pada uji coba berbagai nilai ARIMA dengan asumsi awal mengikuti grafik ACF dan PACF data tersebut. Berikut grafik ACF dan PACF dari data yang kami gunakan. Kemudian kami melakukan identifikasi orde untuk mendapat beberapa model dan dilakukan estimasi parameter dengan menguji berbagai model serta uji coba model otomatis untuk menentukan model terbaik. Dan didapat model dengan nilai AIC sebagai berikut. Yang pertama ada ARIMA 010, yang kedua ada ARIMA 110, kemudian ada ARIMA 210, ARIMA 310, dan yang terakhir model otomatisnya didapat ARIMA 212. Dan didapatkan model terbaik dengan nilai AIC terkecil yaitu model ARIMA 212 dengan persamaan deret waktunya sebagai berikut. Kemudian dilakukan pengujian diagnostik dengan uji Lungbox untuk mengetahui apakah model tersebut cocok atau tidak. Dengan rumusan hipotesis sebagai berikut, yaitu H0 model cocok dan H1 model tidak cocok. Didapatkan nilai p-value-nya itu 0,1826 dan alfanya 5%. Nah, karena p-value-nya lebih besar daripada alfa, maka H0 tersebut tidak ditolak, yang artinya model sudah cocok dengan model deret waktu. Berikut adalah tampilan residual dari data dengan model ARIMA 212. Kemudian diperoleh prediksi harga saham BBCA dalam 6 bulan ke depan berupa data dan grafiknya akan ditampilkan sebagai berikut. Kemudian kita akan melakukan uji hipotesis apakah return of investment di antara kedua saham ini ada yang lebih baik, di mana data yang digunakan sebelumnya telah dilakukan uji kenormalan dan kita misalkan μ1 sebagai rata return on investment saham BBCA dalam periode 10 tahun atau dari November 2012 hingga November 2022, dan μ2 adalah rata return on investment saham BBNI dalam periode yang sama. Kemudian kita kemukakan hipotesis H0 sebagai μ1 minus μ2 sama dengan 0, atau tidak terdapat perbedaan rata di antara kedua saham tersebut, dan H1 adalah μ1 dikurangi μ2 tidak sama dengan 0. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, dengan nilai alfa sama dengan 0,05 diperoleh T hitung sama dengan 0,28 dan T tabel sama dengan minus 1,97 dan 1,97 serta p-value sama dengan 0,77. Di sini karena p-value lebih besar dari alfa atau T hitung tidak lebih kecil dari T tabel bawah atau T hitung tidak lebih besar dari T tabel yang atas, maka H0 kita terima. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan nilai alfa sama dengan 0,05 dalam hal return on investment dari kedua saham ini, yakni BBCA dan BBNI dalam jangka waktu yang sama. Untuk yang berikutnya dilakukan analisis regresi linear. Analisis ini diawali dengan dugaan adanya hubungan linear antara BI rate
yaitu tingkat suku bunga Bank Indonesia dengan harga saham BBCA, serta antara volume transaksi saham BBCA dengan harga saham BBCA itu sendiri. Dan sebagai tahap awalnya, dilakukan analisis model linear dengan bantuan RStudio pada kali ini, sehingga didapatkan data-data yang tersaji pada layar. Untuk prediktornya sendiri, di sini ada BI rate dan juga volume transaksi saham BBCA. Lalu untuk responsnya, untuk kedua peubah acak prediktor tadi, itu sama, yaitu harga saham dari BBCA ini. Lalu di sini didapatkan untuk data-data estimasi, standar error, t-hitung, p-value, dan lain-lain. Lalu untuk dari data-data tersebut, nanti akan dilakukan pengujian terhadap baik koefisien regresi dan juga uji kebaikan model untuk kemudian nanti disimpulkan apakah dugaan awal tadi dapat diterima. Yang pertama, dilakukan uji koefisien regresi menggunakan uji T. Dengan hipotesis nolnya menyatakan bahwa parameternya atau B0 atau B1-nya ini dapat diabaikan atau sama dengan 0. Lalu untuk H1-nya itu kebalikannya, yang menyatakan bahwa parameternya tidak dapat diabaikan. Lalu untuk hipotesis nolnya akan ditolak jika nilai mutlak dari T-hitung itu lebih besar dari nilai T-tabelnya, atau nilai p-value-nya lebih kecil dari taraf signifikansi alfa. Pada hubungan pertama, yaitu BI rate dengan harga saham BBCA, nilai mutlak dari T-hitung parameter B0 ini lebih besar daripada nilai T-tabelnya. Dan untuk parameter B1 juga terjadi hal demikian, yaitu nilai mutlak dari T-hitung itu lebih besar dari nilai T-tabel. Maka untuk hubungan pertama ini, parameter B0 dan B1-nya tidak dapat diabaikan. Lalu kita lihat pada hubungan kedua, yaitu antara volume transaksi saham BBCA dengan harga saham BBCA. Di sini kita gunakan p-value-nya. Diketahui bahwa p-value-nya ternyata lebih kecil dari taraf signifikansi alfanya, yaitu 0,0047 yang lebih kecil dari 0,05. Maka untuk parameter B0 dan B1 pada hubungan kedua juga tidak dapat diabaikan. Lalu yang berikutnya dilakukan uji kebaikan model menggunakan uji F dengan hipotesisnya, hipotesis nol menyatakan model regresi yang diperoleh tidak memadai. Sedangkan untuk H1-nya, model regresi yang diperoleh memadai. Dengan H0 akan ditolak jika nilai F hitung itu lebih besar dari F tabel, yaitu berarti pada daerah penolakan atau daerah kritisnya dengan taraf signifikansi alfanya 0,05. Pada hubungan pertama, yaitu antara BI rate dengan harga saham BBCA, nilai F hitung ini yaitu 158,438 lebih besar dari nilai F tabelnya, yaitu 3,927. Maka H0-nya berarti ditolak dan dapat disimpulkan model regresi yang diperoleh untuk hubungan pertama memadai. Lalu kita lihat pada hubungan kedua, yaitu antara volume transaksi saham BBCA dengan harga saham BBCA, nilai F hitungnya ternyata masih lebih besar dari F tabel, walaupun mungkin selisihnya lebih kecil daripada di hubungan pertama tadi. Maka untuk model regresi yang diperoleh untuk hubungan kedua ini juga masih tergolong memadai. Yang berikutnya, kita lihat untuk perhubungannya, yang pada kali ini hubungan pertama, yaitu antara BI rate dengan harga saham BBCA. Sudah kita peroleh persamaan regresi linearnya dari bantuan RStudio tadi. Lalu untuk nilai korelasinya, korelasi regresi linear antara BI rate dengan harga saham BBCA ternyata negatif 0,75, di mana di sini sangat mendekati 1 ya, sudah melewati setengah. Maka bisa dikatakan dari nilai korelasi untuk hubungan linear antara BI rate dengan harga saham BBCA ini berarti cukup kuat hubungan linearnya. Nah,
Maka terdapat hubungan antara BI rate dengan harga saham BBCA berdasarkan korelasi regresi tadi yang nilainya negatif, berarti hubungannya berbalik arah. Lalu untuk nilai koefisien determinasinya 0,5711, lalu tadi kita dapatkan dari uji T bahwa nilai parameter B0 dan B1 tidak dapat diabaikan dan model regresi yang diperoleh memadai. Berarti untuk hubungan linear pada hubungan pertama ini cukup kuat karena tadi nilai korelasinya cukup tinggi, lalu B0 dan B1-nya tidak dapat diabaikan dan model regresinya yang diperoleh memadai. Lalu yang berikutnya, untuk hubungan kedua antara volume transaksi saham BBCA dengan harga saham BBCA diperoleh juga untuk persamaan regresi linearnya bisa dilihat pada layar. Lalu untuk nilai korelasi regresi linear antara volume transaksi saham dengan harga saham BBCA sebesar 0,2553347 atau di sini lebih mendekati ke arah 0. Berarti menyatakan bahwa hubungan linear antara kedua peubah acak ini atau antara volume transaksi saham BBCA dengan harga saham BBCA sangat-sangat lemah atau tidak begitu kuat. Maka hubungan linear antara volume transaksi saham dengan harga saham BBCA dari nilai korelasinya tidak begitu kuat. Bisa kita lihat ini juga searah kalau hubungannya karena nilai korelasinya positif. Lalu untuk nilai koefisien determinasinya 0,0652, lalu untuk B0 dan B1-nya berdasarkan uji T tidak dapat diabaikan dan model regresi yang diperoleh masih memadai berdasarkan uji F tadi. Maka berarti untuk hubungan yang kedua ini antara volume transaksi saham BBCA dengan harga saham BBCA bisa dibilang ada hubungannya ya, cukup bukti nih untuk ada hubungannya berdasarkan uji T dan uji F tadi. Namun memang tidak sekuat hubungan pada hubungan pertama tadi antara BI rate dengan harga saham BBCA dengan nilai korelasi yang lebih tinggi. Nah, setelah disampaikan tadi analisis regresi linear yang merupakan analisis terakhir pada tugas besar kali ini, untuk kesimpulannya yang menjawab tujuan-tujuannya, yang pertama, berdasarkan nilai korelasi dan koefisien determinasi serta uji koefisien regresi dan juga uji kebaikan model, dapat diambil kesimpulan bahwa BI rate mempengaruhi harga saham BBCA, di mana hubungan keduanya linear dan berbalik arah dengan model linear sederhana dengan persamaan yang dapat dilihat pada layar. Lalu, berdasarkan nilai korelasi dan koefisien determinasi serta uji koefisien regresi dan uji kebaikan model dapat dilihat bahwa volume transaksi saham mempengaruhi harga saham BBCA dalam skala kecil dengan hubungan searah dan memiliki persamaan yang juga tercantum. Lalu yang ketiga, berdasarkan uji hipotesis dengan taraf signifikansi alfa sebesar 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara return of investment atau ROI dari saham BBCA dan BBNI. Lalu yang keempat, berdasarkan analisis deret waktu dengan taraf signifikansi alfa sebesar 0,05, telah diprediksi pergerakan saham BBCA untuk 6 bulan ke depan dengan menggunakan data sebelumnya. Sekian untuk presentasi tugas besar analisis data dari kelompok 10 K02. Semoga data yang kami sampaikan dan analisis yang kami sampaikan dapat berguna untuk yang menyaksikan. Terima kasih.